masih bersama saya di konten-konten saya, yaitu Bu Ani Channel. Buat kalian yang suka bergabung dengan konten-konten saya, jangan lupa subscribe dan yuk kita belajar bareng, edukasi bareng, nangis bareng, sembuh bareng, ya Bunda ya. Di tempat-tempat, di konten saya, di live saya, di video-video saya, yaitu kita tuh di sini tempat curhatnya, ruangnya singa betina. tempat curhat nangis bareng. Tema apa hari ini? Temanya apa ya? Temanya aku selalu kepingin tema mencerdaskan para wanita ya, mengedukasi para wanita. Jadi saya pingin menjadikan medsos saya itu bermanfaat untuk karena di luar sana, terutama di Indonesia ya, saya itu kepingin banget gitu ke depan para wanita Indonesia itu bisa bahagia kayak perempuan-perempuan di luar negeri. Jadi nggak tertinggal gitu loh, nggak merasa rendah diri apa, karena di tempat kita masih kurang edukasi ya, terutama di Indonesia itu masih kurang banget edukasi. Jadi kayaknya dengan perempuan yang masih kurang ilmu edukasinya, mereka dijadikan kayak korban gitu loh, korban kayak alat untuk orang yang mempunyai apa ya, kayak kepentingan gitu loh. Di situ saya kepingin banget. PC gratis, cek storyku ya. Oke, makasih ya. Usia berapa Bun? Usia saya sudah 56 ya, 56. Step menjadi lebih baik, pernah hilang arah. Oke. Sama, saya juga pernah hilang arah. Karena apa? Kita itu gini, aku dulu waktu belum kembali ke kesadaran, belum menjadi diriku sendiri, ya aku tuh juga pernah hilang arah. Karena apa? Seringnya orang yang hilang arah itu karena apa? Dia hidup bersama lelaki toksik. Kita hidup bersama dilingkarin, bahayanya kita hidup dilingkarin orang-orang toksik, orang-orang, apalagi orang NPD ya, orang ego. Itu kita bisa awet muda, makasih. Awet muda Bun, makasih. Karena apa? Saya udah lepas, sudah kembali pada diri saya. Ya, di sini kita akan angkat yuk. Tadi aku baca satu komen, yaitu hidup terasa kehilangan arah. Saya mungkin kalau saya tidak salah, bila mana kamu wanita hidup itu sampai kehilangan arah, biasanya kamu itu hidup dikelilingin orang-orang toksik, orang-orang ego. Saya seperti itu, pernah ngalamin seperti itu. Jadi saya itu hidup menghabiskan waktu saya, dan saya dikelilingin hidup dengan orang-orang toksik. Orang-orang toksik itu bukan hanya suami. Jadi saya dikelilingin orang toksik itu anak saya, suami saya, pasangan saya, keluarga saya, banyak toksik. Akhirnya apa? Waktuku terbuang habis dan saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri. Akhirnya kita itu kayak kehilangan arah hidup. Cayo, sukses, damai selalu. Iya Anggi, kamu juga ya. Pokoknya aku mau yang nonton liveku di videoku, aku kepingin kalian itu pulang nonton ya. Kita pulang ngumpul bareng, nangis bareng, belajar bareng, bangkit bareng. Tapi setelah mundur dari sisi Bukeci, kayak aku hilang arah Bunda. Di sini yuk kita bahas yuk. Karena apa? Kebanyakan yang terjadi terutama di wanita Indonesia ya. Karena apa? Wanita Indonesia itu masih kurangnya edukasi, wawasan. Mereka itu masih aku kepingin di setiap live saya ingin mencerdaskan banyak perempuan, terutama perempuan Indonesia. Kalau perempuan di luar negeri, itu enggak. Saya 33 tahun tinggal di luar negeri. Itu saya teredukasi ya, termotivasi. Kenapa ya kalau perempuan di Indonesia tuh kok kayak kasihan banget gitu. Mereka tuh kayak terpenjara, tersandra. Mereka nggak berani ngambil keputusan karena mereka sudah biasa kayak ditindas gitu. Terus dari tumbuh kecil kita udah ada doktrin wanita itu begini, wanita itu seperti, wanita itu kayak hanya alat apa ya, kayak kita tuh kayak nggak bisa untuk berkembang gitu. Jadi aku ngeliatin, karena aku 33 tahun ya hidup di negara maju ya, di Jepang, di Taiwan, juga aku pernah tinggal di Eropa gitu kan. Jadi aku tuh kayak, kok masih banyak ya perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang dipoligami gitu, dibodohi, mereka nggak berani, mereka terjebak, nggak bisa keluar, mereka hanya
kasihan gitu loh, aku ngelihatnya kasihan gitu. Makanya aku selalu menyuarakan buat kalian, kalau yang merasa hari ini masih tersandra, waalaikumsalam ya, waalaikumsalam buat semuanya. Hari ini masih tersandra, terus kalian masih nggak ngerti solusi keluarnya karena cinta Bunda, maka itu nanti ada, saya akan bahas karena cinta, karena apa, itu nanti ada. Lebih jelasnya kalian itu coba masuk ke YouTube channel saya. Itu di situ kalian, kalau kalian sedang dalam masalah apa, di situ kamu bisa milih di judulnya. Itu kebanyakan konten-konten saya itu mengangkat sebuah edukasi bagaimana perempuan itu saya ajak bangkit, perempuan itu saya ajak bertumbuh, perempuan itu saya ajak mengambil sebuah keputusan yang cerdas, yang pintar gitu. Itu ada semuanya di konten YouTube saya. Nanti ke depan kalau saya udah ini, saya ingin membuat podcast ya. Saya ingin membuat podcast, saya ingin pilih narasumber, mungkin mbak-mbak yang ada di Taiwan ya. Saya ingin pilih, saya ingin benar-benar saya ikut prihatin gitu loh. Karena apa? Saya dulu juga dari wanita seperti itu. Karena saya dulu dari wanita seperti itu, jadi saya karena saya udah bisa keluar, udah nggak tersandra lagi, saya udah berdamai dengan diri saya sendiri, saya udah bertemu, udah nemuin jati diri saya sendiri, dan saya bisa hidup bahagia. Saya pingin sharekan ke kalian, saya pingin kalian itu kayak saya gitu loh. Jadi wanita kuat, wanita yang punya integritas, wanita yang punya skill, dan mereka kebanyakan merasa karena apa? Insecure itu karena apa? Hidup mereka dari Indonesianya sana itu udah kayak kedoktrin, kayak terjajah gitu loh. Dari sini saya kepingin membangkitkan banyak para wanita. Aku pingin ngeliatin wanita-wanita Indonesia ke depan itu bisa nikmatin kayak kehidupan wanita-wanita di luar negeri. Dia punya hak, dia berhak bahagia, dia berhak menghargai dirinya sendiri. Di Indonesia itu perasaan wanita kalau sudah mengambil keputusan menikah itu bukan bahagia, malah kayak habis hidupnya gitu. Padahal pernikahan itu kan harusnya bahagia. Berbeda dengan perkawinan di luar negeri. Perkawinan di luar negeri, kalau misalnya mereka dengan pasangannya nggak cocok, udah nggak saling bisa bersama, ya udah komitmen aja, bikin konsekuensi. Gue udah nggak bisa hidup sama kamu, aku nggak begini. Terus cowok di sini tuh lebih bisa gitu, lebih bisa mudah diajak bicara gitu. Bunda, saya hidup dengan suami NPD 25 tahun. Yakin itu Taiwan tekan karena ibunya. Ya, jadi makanya pentingnya saya membuat selalu edukasi, saya pingin juga saya banyak mengangkat ya, video-video saya itu lebih ke arah mengajak perempuan itu lebih mempunyai haknya. Saya ajakin perempuan itu mempunyai harga diri ya. Akhirnya apa? Seringnya kalian itu kalau apalagi yang sudah masuk di lingkaran perempuan yang nggak punya wawasan, nggak ada ilmu, keterbatasan ilmunya, dia itu masuk di lingkaran orang toksik, orang ego, lelaki pasangan ego toksik, atau dikelilingin lingkaran keluarganya toksik, anak-anaknya toksik, udah kayak tinggal nunggu mati aja, kayak habis gitu. Aku dulu seperti itu. Mulai jam berapa Bun kok wis ketinggalan? Enggak, baru naik kok ya. Ya, pernikahan di Indo Anita seperti tertindas. Iya, aku sendiri korban juga. Aku bisa nge-share ini karena apa? Aku juga korban. Aku juga korban dari perkawinan pasangan yang ego, yang toksik gitu. Itu aku juga ngalamin, dan itu puluhan tahun aku baru bisa lepas. Karena aku sekarang, aku udah lepas 6 tahun ya. Dan aku bisa kayak burung terbang, sayapku itu kayak keluar lagi. Tadinya aku tuh punya sayap tapi nggak bisa apa-apa gitu loh. Seperti kalian yang rasakan. Itulah bagaimana aku akan sering kali kalau aku setiap live itu yang saya bahas, yaitu melepaskan diri, kembali pada diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Karena kalian kalau nggak berdamai dengan diri sendiri, nggak mencoba mengenalin diri, selamanya kalian itu akan terus. Kalian bisa dimanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Dan bukan yang membahayakan, orang-orang seperti itu bukan hanya ada di pasangan, bahkan anak, bahkan keluarga, orang tua itu bisa gitu loh. Bun, saya punya teman orang luar tapi punya apa itu tadi nggak kebaca. Saya merasa Mbak, tapi saya bertahan demi anak-anak. Bunda, bertahan itu nggak salah ya. Buat kalian yang belum bisa melakukan, bertahan itu nggak salah. Ya, nggak salah kalian bertahan. Tapi harus bertahan dengan bertumbuh. Ya, tolong
Buat para wanita yang dikelilingi pasangan toksik, anak-anak toksik, keluarga ego, aku nggak ngajarkan kalian harus mengambil keputusan bercerai. Tidak. Tapi saat kalian dalam situasi yang tidak baik, tidak nyaman, tidak enak untuk diri kalian, bahkan kalian tersandra, kalian bertahan. Nggak salah kalian bertahan, tapi bertahan dengan bertumbuh, dengan belajar, dengan mengambil sikap, punya konsekuensi pada diri kalian sendiri. Akhirnya nanti seperti saya, kalian bisa keluar. Jangan hanya untuk bertahan ya. Aku dulu juga seperti itu. Aku 20 tahun, aku hidup bersama orang toksik, orang ego. 20 tahun, saya bertahan kenapa? Anak saya masih kecil-kecil pada waktu itu. Cuman kepala saya putar, akal saya ini. Ya udah saya bertahan tapi nggak diam saya. Ya makasih ya. Oke, saya bertahan nggak diam, makanya aku ajarkan para wanita. Kita nggak perlu jadi pemberontak saat kita nggak ada peluang, kita nggak punya power. Jangan pernah kamu jadi pemberontak tanpa kamu punya ilmu, kamu punya power. Belum berontak, kamu udah dihabisin duluan. Berontaklah bila mana kamu sudah persiapkan diri kamu. Karena apa? Pernikahan menurut saya itu perjuangan panjang gitu. Pernikahan itu medan perang menurut aku sih. Gitu. Jadi saat kamu sudah masuk di medan perang yang disebut pernikahan, menurut aku kamu harus gunakan kecerdasan kamu. Makanya pentingnya yaitu kita belajar mencari wawasan lewat apa? Lewat media, lewat medsos, lewat ini. Kenapa? Kita butuh bertumbuh. Dan untuk bertumbuh, kalian butuh teman seperti saya. Kalian butuh bertumbuh itu butuh guru. Kalian bertumbuh itu untuk belajar itu butuh mentor. Dan pilihlah mentor yang bagus, makasih. Pilihlah mentor yang dia sendiri mengalami peristiwa. Dia sendiri sudah membuktikan, dia tuh punya pengalaman luka, punya pengalaman hidup. Seperti saya. Aku sekarang di posisi ini lagi cari strategi bagaimana lepas dari laki-laki toksik. Hanya cukup diam dan bertumbuh pas cari strategi. Strateginya apa kalau bersama laki-laki toksik? Seringnya orang yang sudah hidup dengan laki-laki toksik, karena kamu sudah kehajar mentalmu, kamu sudah kehilangan arah hidupmu, seringnya kebodohan perempuan itu seperti saya dulu. Saya menggunakan waktu saya sibuk untuk merubah pasangan kita, merubah anak-anak kita. Akhirnya saya nggak memikirkan diri saya. Saya kehilangan waktu itu. Setelah saya sadarin, oh nggak bisa. Karena saya ibarat di medan perang itu udah parah banget. 20 tahun, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya mungkin Allah memberi pertolongan saya menjadi seperti hari ini. Saya langsung berani mengambil keputusan. Nggak, aku harus mundur. Aku harus keluar dari lingkaran ini. Nggak bisa, karena kalau kayak gini aku bisa mati terbunuh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Keberanian saya langsung bilang, ada Allah bersama saya. Langsung saya ngambil keputusan. Dan alhamdulillah, saya udah bisa bernapas, saya udah bisa bahagia. Sekarang happy banget hidup saya. Saya lepas dari lingkaran orang toksik. Orang toksik itu siapa? Bukan hanya pasangan. Kadang kalian hanya melihat keburukan pasangan. Kadang orang toksik itu bisa juga anak kandung kita, saudara kita, suami kita. Cuman kalau yang toksik itu saudara nggak berat. Yang paling berat itu yang toksik, yang ego. Itu pasangan dan anak. Satu rumah itu ada anak dan bapak, pasangan dan anak kita toksik. Di situ kita perang yang paling badar, itu perang yang paling besar. Kita sebagai seorang wanita itu dihadapkan, itu ujian terbesar untuk wanita. Disitulah, makanya penting sekali nih. Ya, saya akan pelan-pelan mau bikin podcast karena saya pingin banget ya bantu teman-teman. Saya pingin medsos saya, podcast saya, video-video saya itu bisa untuk menolong ya, setidaknya memberi pertolongan pada wanita yang nggak ngerti arah. Karena apa? Saya sudah mampu sembuh, saya bisa keluar. Buat kalian yang belum bisa keluar, saya nggak nyalahin, nggak harus melakukan seperti saya. Tapi pasang strategi. Pertama yang harus kalian lakukan, tanya sama diri kamu, berharga nggak hidup kamu? Penting nggak diri kamu? Kalau lo bilang gua nggak penting, ya udah, korbanin aja untuk orang-orang itu sampai mati. Karena mereka nggak akan pernah berubah. Manusia-manusia seperti itu nggak akan pernah berubah. Mereka hanya akan perah seperti Dracula. Mereka hanya bisa menghisap darah kita. Dia akan menghisap kita sampai kita habis waktu, mati, baru selesai. Jadi kita nggak perlu ya
Kalau kita berada dalam lingkaran orang-orang seperti itu, yang kalian lakukan adalah kembali pada dirimu sendiri, tolong dirimu, ya. Tolong dirimu sendiri dulu. Karena kamu gak akan pernah bisa tolong orang lain, tolong anakmu, kalau kamu gak nolongin. Bisa mati perlahan? Iya pasti. Saya kalau gak cepat ngambil keputusan, saya juga mati. Kenapa saya berani mengedukasi, membuat podcast, membuat video, membuat live sampai berjam seperti ini? Kenapa? Saya tanpa skripsi, buka buku apa yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya. Karena di luar sana banyak banget. Aisyah sampai darting, asli mental hancur. Ya, orang yang dikelilingin, orang toksik, keluarga toksik, pasangan toksik, anak toksik. Seringnya kita perempuan, karena ke anak itu kemelekatan, padahal anak itu kadang menghancurkan mental kita. Tapi karena kemelekatan itu, kita hanya fokus lebih ke arah pasangan, gitu. Dan tidak, kalau di rumah kamu ada dua manusia toksik, suami dan anak, santai, ya, jangan kamu ke-trigger. Ini penginian mental ya, saya kasih ilmunya. Santai, kalau kamu udah merapat ke Bunda Ani, punya pasangan, wajib menyenangkan diri, ya. Kamu punya pasangan kayak seperti itu, jangan ke-trigger, ya, jangan kepengaruh. Karena banyak loh, di luar sana, saya juga termasuk dari keluarga seperti itu. Pasangan saya toksik, egonya setengah mati. Anak saya tuh semuanya toksik, ego setengah mati. Akhirnya apa? Kita nggak perlu perang dengan mereka. Jangan perangin mereka. Saya juga ngenes Bun melihat anak dan suami toksik. Dengarkan Bunda, berarti nasib Bunda sama saya. Ini saya sedang kasih ilmunya, ya. Nanti ilmu yang kedua yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan diri dari orang toksik, apa yang harus kamu lakukan? Tanyakan sama diri kamu, seberharga apa hidupmu? Sepenting apa dirimu? Kalau kamu merasa hidupmu masih harus ada melanjutkan kehidupan, kamu harus masih penting dirimu, cepat, pasang strategi. Yaitu apa? Banyak belajar. Jangan banyak mengejar perhatian dari mereka itu. Tapi kalian harus kejar 3. Yaitu apa? Kejar skill Bunda. Ya, kejar skill. Karena apa? Nanti kita untuk melawan orang-orang seperti itu nggak perlu pakai energi. Energi kita kumpulin buat diri kita, lalu kita belajar skill. Ya, makanya pentingnya wanita itu harus bekerja. Karena bekerja itu adalah benteng harga diri kita. Kalau kamu nggak bekerja, dikelilingin orang-orang seperti itu, makin terbunuh kita, makin habis mental kita, ya. Yang kedua, kejar apa? Kejar kesehatan. Jaga diri kamu, kenalin diri kamu, karena apa? Kamu harus sehat. Karena tubuh ini adalah kendaraan. Kendaraan hidup, kendaraan rohani, kendaraan kita mau mencari Tuhan, itu tubuh harus sehat. Ya, karena kalau tubuh nggak sehat, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dengan cara apa? Yaitu pola hidupmu dijaga, pola makanmu, pola tidurmu, pola mindset pikiran kamu harus dirubah. Kalau sudah capek berlari mengejar mereka itu capek, cepat kembali ke tujuan. Tujuan kamu apa? Tujuan hidupmu itu apa? Ya, setelah kamu mengenali diri kamu, balik ke tujuan kamu, kamu harus keluar. Kamu harus berani mengambil konsekuensi hidup, mengambil keputusan demi untuk apa? Mundur bukan salah Bunda. Kalau memang udah emergensi, sekalipun di dalam itu ada anak, Anda lebih baik mundur. Dengan mundur Anda sedang menyelamatkan diri Anda. Setelah Anda bisa selamat, ya, setelah Anda bisa selamat, baru Anda punya power. Anda bekerja. Setelah Anda bekerja, Anda mempunyai harga diri, ya. Makanya pentingnya sebuah skill. Skill itu penting banget saat kalian bersama orang pasangan toksik. Pelan-pelan bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Belajar skill. Skill itu apa? Belajar kepintaran apa kek? Bikin tahu goreng kek, bikin pisang goreng kek, bikin apa kek? Itu skill, kelihatannya remeh. Tapi saat Anda nanti bisa keluar, nggak akan pernah merinding saya nih cerita. Seperti saya menceritakan diri saya, kisah saya. Ya, maaf ya, saya nggak bisa baca karena saya sedang edukasi ya. Kalau saya baca nggak bisa dapat edukasi kalian. Jadi seperti itu. Setelah kalian masuk punya skill, naik. Skillmu naik, levelmu jadi naik. Contohnya saya, ya. Saya jadi mahal. Hari ini saya nggak bisa lagi. Siapa yang mau merendahkan saya tahu.
cara menghadapi mereka. Saya tahu cara melindungi diri saya. Siapa yang mau menginjak saya, udah nggak bisa lagi. Karena apa? Saya sudah punya skill. Saya sudah naik level. Yang menaikkan level saya adalah skill saya. Itulah yang membuat kita itu menjadi mempunyai sebuah harga diri. Kalau kita sudah naik level, karena skill kita naik, orang yang dulu menginjak kamu, memandang rendah kamu, bisa berbalik. Ya, contohnya mbak-mbak TKW di Indonesia direndahkan suaminya, nekat dia anaknya ditinggal, ya kan? Udah seperti itu, berhasil dia di Taiwan, di luar negeri, di Arab, di ini. Itu menaikkan level, makanya penting sekali perempuan itu bekerja. Kalau udah nggak dihargain, mendingan keluar bekerja. Nggak perlu sibuk ngurusin, gue harus cerai, udah nggak cocok. Jangan ikutin apa itu rasa kamu yang lepaskan dulu itu kepentingan-kepentingan seperti itu, tapi keluar bekerja. Karena perempuan kalau bekerja itu punya harga diri. Bukan berarti perempuan yang hari ini nggak bekerja nggak punya harga diri. Maaf, disclaimer, bukan seperti itu. Yang sedang saya bahas adalah perempuan-perempuan yang tertindas punya pasangan yang nggak, pasangan yang salah, pasangan yang egois, pasangan yang toksik, ya. Oke. Suka nggak? Kalau kamu suka, tonton terus video-video saya. Jangan lupa bantu di subscribe biar Bunda Ani terus berkembang. Nanti kalau video saya bisa berkembang, tumbuh, ini kan bisa buat pembelajaran, buat nolongin anak-anak kita generasi. Karena apa Bunda? Para Bunda semuanya. Pentingnya perempuan itu harus cerdas, pentingnya perempuan itu harus sehat. Karena apa? Perempuan itu adalah sumber penghasil generasi sebuah negara. Kenapa negara Jepang, negara Taiwan, negara Korea, negara-negara itu maju? Karena di dalamnya banyak sekali wanita-wanita cerdas. Kenapa Indonesia itu sulit sekali maju? Karena wanita-wanita itu memang tidak diberi kesempatan untuk berkembang, untuk bertumbuh. Wawasan nggak ada. Hidup wanita di Indonesia itu masih kayak zaman dulu, padahal zaman udah modern. Kenapa saya berani nge-share seperti ini? Saya sedih ngeliatin perempuan-perempuan Indonesia, terutama kelas menengah dan kelas bawah. Itu seperti budak, masih mereka mempunyai seperti budak. Mereka hanya dinikahin, harapan mereka dapat perkawinan, menikah, mereka bahagia, tapi ternyata mereka kebanyakan ya, hanya seperti dipindahkan rumah dari rumah orang tuanya, dibawa masuk ke rumah baru pasangannya, kurang lebihnya itu hanya dijadikan apa? Budak apa? Budak seks, alat komoditi seks. Yang kedua, tukang bersih-bersih, babu gratis, tempat beranak. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Siapa itu yang ngalamin kasus itu? Saya pun rasain seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri, saya keluar, saya belajar tumbuh. Di mana saya belajar? Dengan waktu saya belajar, karena saya sekarang sudah pintar, saya tidak bodoh lagi. Saya ingin ilmu saya sharekan ke kalian di live saya, di podcast saya, di YouTube saya. Banyak banget bener Bunda, di Indonesia tuh wanita kelas menengah, kelas bawah itu masih seperti mereka nggak punya hak seperti wanita. Mereka merinding saya tuh, aku orasi, aku nih kayak lagi orasi merinding saya ini ngomong kayak gini. Merinding saya tuh, nangis saya tuh sebenarnya orasi kayak gini nih. Sedih. Aku sementara aku bisa menikmatin hidupku bahagia, tapi sementara liatin saudara-saudaraku di Indonesia, wanita-wanita di Indonesia, kelas bawah, kelas menengah, pas masuk di lubang yang salah, bersama pasangan yang salah, mereka nggak bisa keluar. Karena apa? Mereka dibelenggu dengan budaya turun-temurun yang kadang salah, tradisi yang salah. Makanya pentingnya zaman makin berkembang, kalian pemikiran juga harus ngikutin perkembangan zaman. Ya, buat para wanita, saya kepingin kalian semua yang nonton live saya, ya, habis turun nonton live saya, aku kepingin kalian makin menjadi pintar. Ya, aku kepingin dulu ada Cut Nyadin. Ya, dia seorang wanita tangguh melawan ketidakadilan. Ada seorang wanita dari Pulau Jawa yaitu Kartini. Wanita yang lemah lembut,
Tapi dia pemberontak, dia kepingin berontak ketidakadilan yang terjadi pada wanita. Dia pingin wanita itu maju, pingin wanita itu cerdas, wanita itu harus belajar, wanita itu harus bertumbuh. Dan di medsos ini, hari ini ada Uani. Saya ingin mewakili Cut Nyadin dan Kartini untuk wanita-wanita Indonesia yang masih terbelenggu, masih nggak ngerti. Karena apa? Bunda-bunda, para wanita di luar sana, saya kasih tahu, gunakan medsos. Medsos itu bisa tempat kamu belajar, tapi pilih filter yang baik, yang bermanfaat. Ya, medsos itu seperti pasar. Di pasar itu ada dagangan timun bongkek, ada timun yang bagus, ada daging yang segar, ada daging. Seperti itulah kamu gunakan medsos. Pilih. Ya, harus Bunda bisa pakai hijab. Sekarang kita nggak usah membahas tentang hijab ya Bunda ya. Nanti kalau saya udah kepingin pakai lagi saya. Karena apa? Daripada saya memakai hijab, saya sendiri nggak begitu nyaman. Aku nggak mau ya di live ini saya nggak mau membahas tentang hijab. Ya, saya maaf ya, saya nggak mau membahas tentang hijab. Pokoknya Anda suka hari ini dengan saya, berteman dengan saya, please jangan lihat cover saya. Tapi serap ilmu saya, wawasan saya, edukasi saya. Saya berhijab kalau nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Karena hidup ini bukan untuk menjadikan diri kita itu cover yang indah. Tapi saya pingin hidup ini bermanfaat. Sebelum saya mati, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya itu punya apa? Saya pingin sedekahkan. Punyanya saya ilmu, punya saya wawasan. Saya kepingin sedekahkan. Saya tidak akan membuat diri saya tidak akan pernah melakukan biar saya terlihat baik karena saya dengerin omongan orang. Saya tidak akan pernah. Saya akan ingin menjadi diri saya. Ya, jadi minta maaf saya kali ini di konten ini saya nggak mau membahas tentang hijab. Saya hanya ingin kalian nyaman bersama saya, berteman dengan saya di setiap konten saya, di setiap live saya, di YouTube saya, silakan. Karena saya hanya ingin membagikan. Saya hanya ingin saya jadikan podcast saya, medsos saya itu adalah tempat bersedekah buat saya, untuk menabur sedekah saya. Saya nggak bisa sedekah dengan uang, tapi saya hanya punya ilmu. Kalau ilmu itu menurut kalian bermanfaat, apa yang sering saya sampaikan, sering saya sharekan, silahkan ambil. Ya, karena saya bisa dijadikan hari ini adalah pohon. Saya ingin memposisikan saya hanya sebuah pohon yang rindang. Yang kalian merasa hari ini kepanasan, nggak ngerti di mana ada tempat berteduh, lalu bertemu dengan saya, silakan. Merapatlah ke saya, berteduhlah di tempat rindangnya pohon saya. Itu aja sih ya. Menjaga marwah anak karena anaknya pimpinan daerah. Menjaga marwah anaknya pimpinan daerah. Maksudnya gimana, nggak paham saya. Jadi intinya di live saya ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, terutama para wanita, ayo bangkit, ya. Ayo setiap hari belajar, ayo setiap hari tumbuh, gitu. Kalau kalian lagi dalam kondisi yang nggak baik, yang nggak nyaman, kalian nggak bisa apa-apa. Aku bisanya bertahan, nggak ada yang salah dengan bertahan. Tapi jangan bertahan dengan diam, tidak melakukan sesuatu, dan bertahan, kamu hanya berpikir, aku sabar. Kamu tidak bisa membedakan antara sabar dan bodoh. Itu yang tidak bisa membuat kamu menjadikan diri kamu lebih punya kualitas. Ya, makasih kembali semuanya ya. Sepertinya Bunda masih nahan kesedihan ya, maaf. Aku enggak sedih. Tadi aku cerita tentang wanita itu aku kayak kembali lagi ke flashback zaman aku dulu gitu loh. Aku udah bebas banget, udah nikmat banget, hidupku tuh udah lepas banget, enak banget. Aku tadi sempat sedih ya, aku bahkan sempat merinding ya waktu aku kayak orasi gitu ya. Karena apa? Aku ke-trigger, kayak aku flashback ke zaman waktu aku menjadi wanita yang lemah, wanita yang nggak bisa bangkit, wanita yang nggak bisa tumbuh, wanita yang bodoh, wanita yang aku pikir aku tuh baik karena sabar. Ternyata aku pada waktu itu aku bodoh. Gitu, akhirnya hari ini enggak ya, sekilas nyerap energi, iya energinya terserap. Aku tuh kan orangnya karena gini, aku tuh podcast bukan meniru orang lain. Aku live ini, aku bikin video itu kadang pas aku live itu kayak energinya ngena. Karena apa? Aku sedang seperti cerita
menceritakan diriku sendiri. Jadi aku kayak masuk lagi ke memory card, ke perjalanan saya, seperti apa saya kesakitan, seperti apa saya memperjuangkan, seperti apa saya bangkit. Itu yang terjadi di saya. Kalau saya lagi bicara seperti ini, saya sedang mengeserkan pengalaman pribadi saya. Pergi sulit, bertahan sakit, aku terlalu cemburu, bagaimana? Itu namanya bucin ya. Tonton video saya juga angkat motivasi aku, Bun. Ya, ini kita bareng-bareng belajar ini dari tadi Bunda ngoceh, itu motivasi bentuknya ya. Oke, buat kalian ya, sekali lagi, kalau kalian suka dengan video-video saya, bantu ya, di subscribe, dikunjungin channel saya yaitu Bu Ani Channel, biar Bunda terus, aku bisa berkembang ya. Oke, saya bisa terus berbagi edukasi, motivasi, solusi. Di sini kita nggak ada yang lebih pintar. Saya juga bukan orang pintar, saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga bukan berasal dari orang keluarga yang hebat, pendidikan pun saya nggak punya. Di sini kenapa saya selalu bilang, saya nggak malu, saya nggak punya pendidikan, saya selalu share, saya selalu bilang, karena saya ingin buktikan, ini loh, bukti orang nggak sekolah, hanya SD, hanya SMP kelas 2, kok mampu mempunyai edukasi seperti ini. Ini loh bukti, aku ini sebuah bukti ya. Bukti nyata, aku lahir dari anaknya orang miskin, tapi aku hari ini mampu, sukses secara materi kehidupan saya, juga sukses dengan diri saya. Karena itu, saya kepingin terus mengedukasi ke kalian. Supaya kalian menjadi seperti saya, keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan, dan kalian menjadi hidup punya harga. Hidup punya harga diri. Karena apa? Kalau kalian hidup udah punya harga diri, hidup kamu jadi mahal. Gitu. Dan kamu ngerti artinya nikmat. Seperti itu ya. Oke.